Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi, dan semoga kegiatan aku kali ini bisa menemani aktivitas kalian di rumah. Dan semoga yang nonton video aku ini tuh setelah nonton itu bisa jadi ikutan bersemangat ya teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, kalau pagi-pagi aku tuh dahuluin aja deh buat bersihin kamar. Karena sebenarnya kadang itu bersihin kamar itu aku bisa jadiin kerjaan yang terakhir lah gitu ya, terakhir. Cuman kali ini aku mau beresin kamar dulu karena anak-anak itu katanya mau main di kasur. Jadi ya udah, ini aku mau beresin dulu untuk kamarnya. Biar di area kasur itu tuh nggak ada bantal-bantal, nggak ada selimut-selimut gitu ya. Biar anak-anak itu mainnya ya udah ngegangguin kasur doang. Kalau kasur doang yang diganggu ya nggak apa-apa, itu ngerapihinnya juga cuman bentar. Tapi kalau udah selimut yang berterbangan kemana-mana plus juga bantal, itu pasti bakalan lama teman-teman. Dibilang pagi, ini tuh nggak yang bener-bener pagi-pagi banget sini, udah sekitar jam 8-an gitu, udah mulai agak siang dan udah mulai agak ada matahari sih teman-teman ya. Karena ya kalau misalnya pagi-pagi banget tuh ya biasa ya aku tuh leha-leha dulu gitu ya teman-teman. Untuk sekarang ini tuh emang entah kenapa kalau pagi-pagi tuh aku tuh agak mager aja mau nyalain HP buat ngonten gitu. Jadi kadang itu ya nunggu agak sedikit siangan dulu baru aku tuh ngonten gitu ya teman-teman. Nggak tahu sih kenapa gitu ya. Sekarang itu emang lagi agak mager banget pagi-pagi banget gitu. Ya ibaratnya kayak aku tuh kumat-kumatan gitu loh teman-teman. Kadang itu subuh-subuh udah semangat banget gitu ya. Terus tiba-tiba kadang itu udah agak siang baru aku tuh mulai aktivitas gitu ya. Harap maklum lah ya, namanya juga emak-emak yang kerjanya itu kan bukan cuma satu ya, banyak. Jadi kadang itu ada fase capek, bosen, jenuh gitu ya. Tapi yang penting itu tuh ya tetap harus dijalanin semuanya. Oke, langsung aja di sini aku lanjutin sampai nyapu-nyapu ya teman-teman. Intinya ini tuh aku bersihin dulu biar nanti kalau misalnya pas para bocil-bocil aku tuh main di sini tempatnya tuh udah bersih gitu ya. Dan pastinya harus dilarang sih mereka bawa sesuatu yang ngotor-ngotorin ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini udah rapi teman-teman, udah bersih untuk kamarnya. Dan ini aku lanjutin mau bersih-bersih di area depan juga pastinya ya. Karena kalau area depan ini tuh emang ini ya, emang kelihatan sih kotornya gitu teman-teman. Karena aku tuh pilih karpetnya tuh emang warna yang terang ya, biar apa ya, biar lebih cerah juga kelihatannya. Ini tuh kalau dibilang warna abu, ya sedikit abu, tapi kalau misalnya dibilang abu banget nggak juga, karena dia tuh juga kayak ada warna blue gitu sedikit teman-teman. Jadi kayak perpaduan warna abu dan juga warna biru gitu. Tapi tetap kok kelihatan bersih gitu ya ruangan aku kelihatannya. Walaupun kelihatan karpetnya tuh pemasangannya nggak rapi karena di bagian sambungannya gitu ya, itu kan memang belum dikasih lakban. Jadi kayak masih berantakan gitu, tapi so far ini tuh udah kelihatan bersih juga ya daripada sebelumnya, karena kan sebelumnya itu udah parah ya temen-temen, ada apa ya, ada robekan di mana-mana kayak gitu ya. Jadi bener-bener nggak nyaman banget sih dilihatnya. Alhamdulillah juga ya teman-teman, semenjak udah dikasih karpet kayak gini tuh berasa apa ya, berasa lebih nyaman gitu ya rumahnya. Intinya sekarang itu tuh cuman kurang lakban doang sih, karena ini tuh harus dikasih lakban biar dia itu awet juga. Karena kalau nggak dikasih lakban itu nanti kesenggol-senggol kaki dia itu bisa robek gitu. Oke, ini nyapu-nyapunya aku tuh juga lanjutin sampai keluar rumah ya. Kok keluar? Maksudnya ke teras ya teman-teman. Karena area teras ini tuh juga jadi area bermainnya anak-anak. Ini pagi-pagi tuh anak-anak tuh udah rusuh banget teman-teman. Main di mana-mana gitu ya. Karena situ itu emang lagi masa-masa yang benar-benar aktif-aktifnya banget. Makanya akhir-akhir ini tuh aku jadi kayak sering kecapean sendiri gitu loh. Karena ya apa ya? Karena ya aku tuh kayak ngerasa lelah gitu teman-teman sama anak-anak. Misalnya kayak aku udah beresin di luar, terus nanti kayak selimut, bantal tuh nanti taruh di luar, terus aku beresin lagi, terus nggak lama ntar di kamar yang diberantakin gitu ya. Bahkan terkadang pakaian yang udah aku lipet tinggal disusun doang terkadang tuh diberantakin sama anak-anak gitu. Jadi kayak bener-bener Masya Allah banget gitu ya anak-anak tuh. Jadi kadang tuh itu juga sih yang bikin aku tuh kadang mager mau ngonten, karena ya itu teman-teman aku tuh agak kecapean kayak gitu ya. Cuman ya aku tuh berusaha sih teman-teman, ngapa ya, kayak
ngasih tahu ke anak-anak kalau misalnya main tuh jangan di seluruh rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka main di teras, ya udah teras aja yang diberantakin, jangan semuanya kayak gitu. Jadi ya walaupun mungkin aku agak sedikit keras ya mau gimana ya, itu juga untuk demi kewarasan aku sendiri karena capek teman-teman bolak-balik ngerjain itu mulu gitu ya, itu mulu. Nah kalau aku nggak rapihin teman-teman, ya ampun bener-bener sih nggak enak banget dilihatnya ya. Untuk kayak teras tuh ya bisa kayak bantal, selimut itu tuh dibawa semua ke teras dan itu kan nggak enak banget ya dilihatnya. Jadi kalau misalnya mereka udah pindah main ya aku beresin gitu ya bantalnya gitu. Nanti mereka balik lagi ngeluarin bantal lagi dan bener-bener bikin lelah ngurusin itu terus. Oke deh teman-teman, aku lanjutin ya. Ini masih nyapu-nyapu di bagian area teras. Yang area teras ini tuh sebenarnya gitu ya, aku tuh kepengen banget teman-teman dipasangin karpet juga biar kelihatan bersih gitu ya, dan biar kelihatan rapi gitu. Jadi kayak mau baring-baring tuh enak. Ini sebenarnya baring-baring tuh enak-enak aja di sini. Cuman kalau nggak pakai tikar tuh rasanya nggak nyaman gitu ya teman-teman. Pengen banget sih dipasangin karpet juga di sini biar lebih kelihatan bersih gitu ya. Semoga deh nanti ada rezeki yang lebih jadi bisa dipasangin karpet di bagian sini, di bagian teras gitu. Oke, alhamdulillah untuk teras lumayan udah rapi lah ya teman-teman. Walaupun gak rapi-rapi banget ya udah lumayan lah ya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak main tuh mereka juga udah nyaman gitu. Oke, ini aku mau lanjut teman-teman, mau bentangin si karpet, si tikernya lagi karena aku tuh mau ngelipat pakaian ya, karena pakaian tuh udah banyak banget, udah numpuk banget gitu ya. Jadi aku mau lipatin dulu. Aku tuh emang kayaknya udah lama banget ya teman-teman gak bikin vlog ngelipetin pakaian, karena yang lipetin pakaian ini menurut aku salah satu kerjaan yang lumayan ngebosenin gitu, bikin ngantuk juga kadang tuh ya. Makanya kadang aku lebih suka nggak di videoin. Jadi ya kadang tuh ya kayak bisa juga kan buka hijab karena kan sekarang tuh kan panas ya teman-teman. Jadi sebenarnya mau bikin konten kayak gini tuh bener-bener gerah banget. Makanya kadang ngelipat pakaian tuh enaknya itu ya udah nggak usah hijaban gitu ya, bener-bener nyaman banget rasanya, kayak lebih enak gitu ya. Dan kadang tuh habis aku ngelipat pakaian teman-teman, aku tuh juga tidur ya di teras ini, ya tidur sebentar gitulah teman-teman. Oke, itu tuh kalian bisa lihat tadi aku kedatangan kakak ipar aku bentar, dia mampir bentar gitu. Terus tadi ada juga motor yang lewat, itu tuh adik ipar aku karena ada mengambil sesuatu ke rumah gitu ya. Emang banyak tamu ya teman-teman. Cuman aku sih sendiri sih sekarang ini udah nggak malu kalau misalnya ada orang yang datang. Terus aku tuh lagi ngonten gitu ya, karena ya hampir rata-rata orang di sini semuanya itu tuh udah pada tahu kalau aku ngonten gitu ya. Bukan cuman keluarga aja, kayaknya udah hampir menyeluruh orang satu kampung ini tuh udah tahu gitu ya kalau aku ngonten. Jadi ya udah kayak sekarang itu biasa-biasa aja. Kalau pas ada orang yang datang terus aku tuh lagi ngonten gitu teman-teman. Beda halnya dengan dulu awal-awal aku ngonten ya. Kalau misalnya ada orang, jangankan orang yang datang ke rumah gitu ya, orang yang lewat aja itu pasti auto langsung nyembunyiin tripod ya temen-temen. Tapi kalau sekarang mah udah kayak bebas aja, udah kayak leluasa aja gitu temen-temen, mau ngonten kapanpun dan dimanapun. Ini aku ngelipat pakaiannya anak-anak ya teman-teman. Kalau pakaian aku yang besar-besar gitu ya, pakaian aku pak suami, pokoknya yang besar-besar itu tuh udah aku lipat duluan tadi malam. Jadi udah aku lipat duluan, sisa aku sisain deh yang kecil-kecil gitu ya. Karena memang kalau misalnya semua dilipat tadi malam itu tuh emang lumayan banyak teman-teman. Kayaknya aku tuh sekitar berapa hari gitu nggak nyuci, karena kan aku tuh nyuci 2 hari sekali. Jadi kadang itu aku kayak udah 2 kali nyuci gitu ya baru aku ngelipat pakaian. Jadi pakaian tuh bener-bener numpuk banget teman-teman. Makanya tadi malam tuh ya udah aku cicil dulu sedikit biar nggak capek banget, karena kan udah malam gitu. Itu aku nidurin anak-anak sih, pas anak-anak udah tidur aku lipat dulu pakaiannya gitu teman-teman. Terus ya udah deh gitu, aku tinggalin aja, nggak aku langsung susun ke lemari gitu. Jadi ini di pagi harinya tinggal ngelipatin pakaian anak-anak aja gitu ya. Jadi nggak terlalu bikin capek lah, karena nggak terlalu yang over banget ya banyaknya. Oke, alhamdulillah teman-teman, singkat cerita ini udah selesai aja nih untuk lipatan pakaian aku. Langsung aja aku pindahin semua pakaiannya ke dalam keranjang. Aduh, pokoknya kalau misalnya udah dilipatin kayak gini tuh berasa lega sih ya, karena memang lipat pakaian ini salah satu kerjaan yang membosankan. Jadi kalau misalnya dia udah dikerjain kayak gini tuh berasa plong banget. Nah, setelah selesai lipetin pakaian, ini aku lanjut ke belakang. Ini aku mau ngerebus air minum dulu.
Kadang tuh ya teman-teman, kalau misalnya pas rajin aku tuh kumat, aku selalu usahain buat ngerebus air minum di belakang. Cuman kalau pas lagi magernya kumat, jangan ditanya ya, aku juga nggak yang selalu rajin, ada juga fase magernya. Tapi ya aku kayak berusaha nggak yang selalu berlarut-larutan di rasa mager. Jadi ya tetap aja aku ngerebus air di belakang. Kalau pas mager ya aku ngerebus di kompor itu palingan kayak cuma satu dandang kecil gitu ya teman-teman, buat jaga-jaga aja takutnya kehabisan. Tapi kalau misalnya aku emang lagi lagi benar-benar kayak rajin gitu ya, aku rebusnya di belakang aja, karena sebenarnya ngerebus di kompor itu ngerasanya itu sayang teman-teman, karena jadi boros gas gitu. Tapi kalau di sini kan pasti lebih hemat gas gitu ya, walaupun mungkin kayak lebih ribet bagi sebagian orang, cuman menurut aku ini tuh nggak ribet teman-teman, ini tuh enak-enak aja sih ngerjainnya gitu ya. Toh juga kayunya itu kan bagus gitu ya nyalanya gitu ya, jadi nggak harus bolak-balik niup-niupin gitu teman-teman. Oke, sambil aku nungguin air yang ada di dalam dandang itu tuh terisi penuh, ini aku nyapu-nyapu dulu nih teman-teman, karena memang sampahnya itu tuh udah bener-bener banyak ya. Sebenarnya itu aku buangnya itu ke dalam ember itu, ke dalam baskom itu ya teman-teman, cuman karena di tempat aku ini tuh banyak kucing sama ayam, jadi kadang itu diberantakin gitu loh sama kucing dan ayam. Mungkin mereka tuh nyari makanan di situ gitu ya, jadi ya kayak berserakan gitu. Oke, nyapunya sih segitu aja karena memang sampahnya juga nggak banyak kan teman-teman, cuman plastik-plastikan doang. Dan ini airnya juga udah penuh, langsung aja aku naikin ke atas tungku. Kalau udah kayak gini tuh kerjaan itu udah mudah ya teman-teman, palingan tinggal mantau apinya aja sesekali. Jadi ini tuh ya gampang dan pastinya rasa airnya tuh lebih enak gitu ya menurut aku. Dan kenapa aku nggak beli air galon, karena sebenarnya kami tuh nggak terbiasa minum air galon. Jadi udah terbiasa aja teman-teman minum air yang dimasak kayak gini. Oke, aku lanjutin. Ini aku mau beresin cucian piring aku yang udah bener-bener banyak banget di area wastafel ya temen-temen. Bener-bener parah sih banyaknya ya. Ini aku mau beresin dulu ke dalam lemari piring, karena ini aku nyuci piring tuh udah berapa kali ya teman-teman, dari tadi malam gitu ya, terus belum lagi tadi. Terus ini tuh udah banyak banget, ditambah lagi tuh ada beberapa loyang-loyang kue. Yang kemarin itu aku bikin kue gitu ya buat kakak ipar aku teman-teman. Jadi ini tuh numpuk semuanya di sini gitu ya, karena ada teman-teman kemarin tuh aku nyuci piring tapi belum aku beresin gitu ke dalam lemari piring. Jadi ini tuh benar-benar banyak banget di area wastafel. Cucian piring yang belum dirapiin ke dalam lemari kayak gini ya teman-teman, itu juga bikin salah satu jadi alasan salah satu alasan ya Allah belibet amat yang bikin dapur tuh kayak berantakan gitu ya. Jadi emang kalau misalnya habis nyuci piring, bagusnya itu ya langsung dirapihin. Oke deh, segini dulu ya video dari aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum, bye.